Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat sekarang ini, kita masih dapat berkumpul, dapat melaksanakan pembelajaran yaitu dengan melalui Google Meet ini. Baik, bagaimana dengan kabar anak-anak ibu semuanya? Apakah sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, Ibu akan mengambil absen kita terlebih dahulu. Pretisha Nabila, Hadir, Bu. Seliani, Hadir, Bu. Alhamdulillah untuk pembelajaran pada hari ini anak-anak Ibu hadir semua, tidak ada yang absen. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, kita cukup berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya, karena di sini Ibu akan menggunakan sebuah media pembelajaran, yaitu dengan media PowerPoint. Kita lanjut kepada materi. Materi kita pada hari ini yaitu tentang uang. Nah, dalam materi uang, ada 3 pokok bahasan yang akan kita jelaskan, atau ada yang 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu ada apa itu uang, dan yang kedua ada jenis-jenis uang, dan yang ketiga ada fungsi uang. Nah, untuk yang pertama, yaitu apa itu uang. Nah, dari anak-anak Ibu, siapa yang tahu apa itu uang? Seli, Bu. Ya, silakan kepada Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menurut Seli, uang itu adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan sebagai alat tukar. Terima kasih. Nah, bagus sekali Seli jawabannya. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan dari yang telah dijelaskan oleh Seli tadi, yaitu apa itu uang. Nah, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan uang. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis uang. Nah, dari anak-anak Ibu, siapa saja yang tahu apa itu jenis-jenis uang? Saya, Bu. Ya, kepada Preti. Jenis uang itu ada uang logam dan uang kertas, Bu. Nah, benar sekali Preti, ada uang logam dan uang kertas. Nah, untuk lebih menjelaskan, yaitu jenis-jenis uang ada 3, yaitu ada menurut bahan pembuatannya, menurut lembaga yang mengeluarkan, dan menurut nilainya. Nah, yang pertama yaitu ada uang logam. Uang logam yaitu jenis uang dibuat dari bahan logam, emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Misalnya seperti uang logam
sebesar Rp1.000 atau 500. Nah, sedangkan uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas dan standarisasi baku, biasanya uang kertas ini dapat ditemukan gambar dan cap khusus, misalnya uang sebesar Rp1.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Nah, jenis-jenis uang yang kedua ada menurut lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama ada uang kartal. Nah, uang kartal ini biasanya sebagai alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Yang kedua yaitu ada uang giral. Nah, uang giral ini berupa uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya seperti cek dan giro. Nah, jenis-jenis yang ketiga ada menurut nilainya. Yang pertama yaitu ada uang penuh, uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang tersebut. Dan yang kedua yaitu ada uang tanda. Uang tanda yaitu uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalnya, untuk membuat uang sebesar Rp2.000, biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp1.000. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi asli, terbagi atas dua, yaitu yang pertama uang sebagai alat tukar atau medium of change. Uang adalah alat tukar yang sah untuk seluruh transaksi publik perseorangan. Jika menginginkan suatu barang, kita akan menukarkannya dengan uang kita yang kita miliki. Misalnya kita disuruh ibu pergi ke warung untuk membeli sebuah sayur. Nah, maka kita menukarkan uang yang kita miliki dengan sebuah sayur tersebut. Maka uang telah melakukan fungsinya sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Artinya yaitu uang digunakan sebagai ukuran harga suatu benda. Dengan adanya uang, kita dapat menentukan nilai atau harga suatu barang yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membeli sebuah baju sebesar 100.000. Dari sini kita dapat menyatakan jika kita membeli 2 buah baju, maka kita harus membayarnya dengan jumlah Rp200.000. Nah, yang kedua yaitu ada fungsi turunan. Yang pertama ada uang sebagai alat pembayaran atau means of payment. Uang digunakan sebagai alat pembayaran semua kebutuhan manusia. Misalnya, kita membayar utang, membeli makanan, membayar angkutan umum, dan membayar SPP. Maka, uang dalam hal telah melakukan fungsinya sebagai alat pembayaran. Nah, yang kedua ada uang sebagai alat penyimpanan kekayaan atau store of value, yaitu orang yang mempunyai pendapatan berlebihan atau apabila semua kebutuhannya terpenuhi, mereka akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Menabung berarti berjaga-jaga apabila ada kebutuhan lain yang tidak terduga harus segera dipenuhi. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat pemindah kekayaan. Uang dapat pula sebagai media untuk menggantikan bentuk kekayaan. Dengan adanya uang, maka harta yang dimiliki di suatu daerah dapat dipindahkan ke suatu daerah atau tempat lainnya. Misalnya, kita ingin membuat sebuah toko dan kita memiliki sebuah tanah. Maka tanah tersebut kita jual, kemudian hasil dari penjualan tanah kita gunakan untuk membangun sebuah toko. Maka contoh ini telah menukarkan, uang telah menggunakan fungsinya sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang keempat yaitu uang sebagai alat pembentuk modal.
Uang dapat digunakan perusahaan untuk dijadikan modal atau investasi. Uang dapat juga digunakan masyarakat untuk memperoleh laba atau penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima yaitu ada alat pengukur barang dan jasa atau petunjuk harga. Harga barang yang dijual di pasar, di toko, di supermarket, atau di mal untuk memudahkan pembeli biasanya dinilai dengan uang. Hal ini berarti uang digunakan sebagai petunjuk harga. Baik, sekian materi kita hari ini. Nanti karena waktu kita terbatas, nanti Ibu akan memberikan anak-anak Ibu tugas dengan membagi beberapa kelompok dan setiap kelompok akan mendapatkan beberapa buah soal. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, silakan dikumpulkan kepada ketua kelas dan nanti kepada ketua kelas silakan mengumpulkan tugas teman-temannya melalui WA Japri Ibu sendiri. Ibu cukupkan materi kita sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.